Indonesia gawat. Wamenhan, jika perang, cadangan beras di Republik Indonesia hanya kuat untuk 69 hari saja. Di sisi lain, Polri minta hakim tolak gugatan pra-peradilan Kapten Ruslan Buton. Kita bahas dahulu Kapten Ruslan Buton. Tim kuasa hukum Mabes Polri meminta hakim menolak gugatan pra-peradilan Ruslan Buton. Polri menegaskan penetapan tersangka Ruslan Buton di kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo telah sesuai prosedur. Hal itu disampaikan salah satu kuasa hukum Polri, Zuzana Dias, dalam sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis 18 Juni 2020. Zuzana awalnya menjelaskan mengenai awal mula kasus itu dilaporkan oleh Aulia Fahmi pada 22 Mei 2020. Laporan itu terregister dengan nomor LPB 0271-5-2020 Bareskrim tanggal 22 Mei 2020. Tindakan penyelidikan bahwa berdasarkan surat penyelidikan SP Lidik 295-5-2020 di Pit Cyber tanggal 22 Mei 2020 dilaksanakan tindakan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana menyebar informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau berdasarkan SARA melalui media sosial dan atau dengan sengaja dibuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum dan atau menyiarkan berita atau pemberitaan bohong hoax dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, menyiarkan kabar yang berlebihan atau tidak lengkap yang dapat menimbulkan di kalangan masyarakat, ujar Zuzana. Zuzana mengatakan, berdasarkan penyelidikan ditemukan beberapa fakta, yaitu adanya rekaman suara yang mengaku sebagai Ruslan Buton sebagai Panglima Ekstrimatra yang viral di media sosial. Selain itu, Ruslan juga diketahui sering menyampaikan kepada masyarakat di lingkungannya di Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, siap untuk tanggung jawab atas rekaman suara yang viral itu. Hal itu mengindikasikan bahwa Ruslan alias Ruslan Buton secara langsung ataupun tidak langsung selalu mengakui rekaman suara tersebut milik Ruslan alias Ruslan Buton sendiri, ucapnya. Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi diantaranya Aulia Fahmi, Mu'ammas Alaidit, Husni Sahab, Dr. Andika Dusta Bahari, selaku ahli bahasa, dan Dr. Effendi selaku ahli hukum pidana. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti. Pada 26 Mei, penyidik kemudian melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik sepakat bahwa Ruslan Buton sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara pada tanggal 26 Mei 2020 di Pit Cyber Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kasubdit 1 Pit Cyber Bareskrim Polri dengan hasil gelar dengan telah terpenuhi lebih dari 2 alat bukti, yaitu keterangan saksi, ahli, barang bukti atau surat, dan persesuaian keterangan saksi, ahli dan surat sehingga pemohon Ruslan dapat ditingkatkan sebagai tersangka, katanya. Ruslan kemudian ditangkap di kediamannya di Kabupaten Buton pada Kamis 28 Mei. Dia ditangkap oleh tim yang dipimpin oleh Dirkrim Polda Sultra, Kombes Aris Al-Fatar, dan tim Densus 88 Mabes Polri. Selanjutnya, Zuzana meminta Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan, Haryadi, agar menerima dan mengabulkan seluruh jawaban termohon. Zuzana juga meminta hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan, menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya, menolak permohonan pemohon sebagai terdaftar dalam register perkara nomor 62 Pitpra 2020 PN Jakarta Selatan, katanya. Menyatakan penetapan tersangka terhadap laporan polisi nomor LPB 0271-5-2020
Bareskrim tanggal 22 Mei 2020. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP/Sidik 2465/2020 di Tipit Cyber tanggal 22 Mei 2020 oleh termohon adalah sah. Menghukum pemohon untuk membayar perkara, tandasnya. Kuasa hukum Ruslan Buton anggap jawaban Polri tidak sesuai. Kuasa hukum Ruslan, Tonin Tahta, mengatakan pihaknya menolak seluruh jawaban kuasa hukum Polri mengenai penetapan tersangka terhadap kliennya terkait kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Jawaban yang tadi dibacakan, kami akan menanggapi bahwa pertama, terhadap apa-apa yang sudah dibacakan dalam memori permohonan pra-peradilan yang dibacakan pada 17 kemarin, kami anggap bagian dari jawaban kami. Kedua, terhadap apa-apa yang sudah dibacakan, kami tolak seluruhnya sepanjang belum dapat dibuktikan dalam pembuktian, ujar Tonin di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Kamis 18 Juni 2020. Tonin menegaskan, penetapan tersangka terhadap kliennya masih belum memenuhi syarat, sebab selama ini Ruslan belum pernah sekalipun dipanggil penyidik untuk diperiksa, bahwa penetapan tersangka masih belum memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi, di mana adanya putusan terhadap tersangka minimal 2 alat bukti, di mana disebutkan secara jelas diakui termohon tidak pernah memanggil calon tersangka karena dianggap telah memenuhi 3 alat bukti. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyatakan bahwa itu sudah menjadi hukum dalam menetapkan tersangka. Calon tersangka diperiksa dan minimal 2 alat bukti. Kalau 3 itu luar biasa, katanya. Untuk demikian jawaban atau eksepsi dari termohon belum sesuai dengan hukum acara pra-peradilan, khususnya dalam penetapan tersangka. Selanjutnya kami menolak permohonan dari PATS termohon dan tetap pada apa-apa yang kami tuntut. Demikian replik pembacaan oleh kuasa hukum Ruslan Buton. Terima kasih, katanya. Sidang lanjutan pra-peradilan Ruslan Buton selanjutnya digelar Jumat 19 Juni besok. Sidang beragendakan pembuktian dari pihak pemohon. Besok, saksi ada rekan Ruslan, ada masyarakat, katanya. Di lain sisi, Wamenhan mengingatkan, jika perang, cadangan beras di Republik Indonesia hanya kuat untuk 69 hari saja. Kementerian Pertahanan Kemenhan terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan di tengah pandemi virus corona yang masih belum mereda ini. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono dalam acara webinar bersama IAITB Jawa Timur pada Kamis 18 Juni. Ketahanan pangan harus terus ditingkatkan demi mengantisipasi dampak serangan wabah penyakit lain setelah pandemi COVID-19 berakhir. WHO menyatakan virus baru itu terus bermunculan. Jadi seandainya pandemi COVID-19 ini usai, tak menjamin di masa depan wabah penyakit baru tidak muncul. Karena itu, indikator ketahanan pangan harus kita tingkatkan di masa depan untuk mengantisipasi serangan wabah penyakit, kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya. Trenggono menambahkan, jika sebuah pandemi menimbulkan krisis seperti saat ini, ada beberapa sektor yang rentan terkena dampaknya. Pertama, di sektor pekerjaan, karena kegiatan ekonomi dipaksa berhenti. Kedua, masalah ketersediaan pangan. Ketiga, ketahanan kesehatan. Kalau ketiga hal itu tak bisa dikelola dengan baik, bisa berpengaruh kepada ketahanan dan kedaulatan negara secara keseluruhan. Karena itu, semua elemen bangsa perlu kerjasama secara serius melawan ancaman pandemi agar ketahanan nasional terjaga, ucap Trenggono. Trenggono menjelaskan, upaya Kemenhan dalam menjaga stabilitas di sektor pangan berdasarkan hasil laporan di lapangan. Ada 4 komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat, yakni beras, gula, terigu, dan kedelai. Beberapa komoditi seperti beras dan gula itu perlu perhatian kondisi cadangan. Di samping itu, sekarang ada pergeseran di mana Indonesia mengkonsumsi mie terbesar kedua di dunia. Ini membuat kita impor gandum tinggi. Begitu juga kedelai, jelas Trenggono. Selain itu, Trenggono menuturkan, jika pandemi diibaratkan seperti suasana perang, maka dibutuhkan peralatan tempur yang kuat untuk melawan, sebab ketahanan pangan menjadi salah satu kunci
untuk memenangkan perang. Peralatannya di sini, salah satunya cadangan pangan yang panjang. Sekarang itu di komoditas beras kita hanya kuat untuk 69 hari, dibandingkan dengan India yang bisa setahun. Karena itu, kami dari Kemenhan sedang mengajukan satu model yang bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional, tutur dia. Sejauh ini, Kemhan sudah menyusun strategi dalam menjaga ketahanan pangan, yakni membuat lahan khusus untuk ketahanan pangan nasional. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, ada 16,6 juta hektar kawasan hutan non-hutan di Papua, Kalimantan, dan Papua yang layak dikonversi menjadi lahan pertanian produktif. Kita ingin mengoptimalkan lahan ini agar tidak menjadi opportunity loss bagi negara. Rasionalisasi kawasan hutan adalah faktor penting bagi kelestarian pengelolaan hutan dan menjadi enabler untuk pembangunan nasional, katanya. Jika rencana pengadaan lahan pangan ini terrealisasi, Trenggono mengatakan dapat menyumbang sekitar 20% bagi cadangan pangan nasional. Kita pastikan ini memang untuk ketahanan pangan. Jadi, kawasan ini dipilih tidak boleh berubah fungsi dari kawasan tanaman pangan yang akan kita kembangkan. Pungkasnya, bagaimana menurut pendapat Anda?